Sekarang kita masuk ke hukum-hukum terkait tentang rangkaian listrik. Yang pertama itu ada yang kita kenal sebagai hukum Kirchhoff. Hukum Kirchhoff ini dia terbagi atas dua bagian, yakni hukum satu Kirchhoff yang menyatakan bahwa pada titik cabang suatu rangkaian, jumlah arus listrik yang masuk akan sama dengan jumlah arus listrik yang keluar. Secara matematis dapat kita tuliskan ke dalam bentuk persamaan sigma I masuk sama dengan sigma I keluar. Adapun ilustrasi dari hukum satu Kirchhoff ini dapat kita lihat pada gambar yang berada di layar tersebut. Kemudian ada yang dikenal sebagai hukum dua Kirchhoff. Berbeda dengan hukum Kirchhoff yang menyatakan kesetaraan arus masuk dan arus keluar, terkhusus untuk hukum dua Kirchhoff ini, dia menyatakan bahwa jumlah tegangan pada suatu rangkaian tertutup itu haruslah bernilai sama dengan 0. Atau secara matematis, hukum dua Kirchhoff ini dapat kita tuliskan ke dalam bentuk persamaan sigma V sama dengan 0. Adapun aplikasi dari penggunaan hukum dua Kirchhoff ini dapat kita gunakan untuk mencari berapa besar arus yang melewati suatu hambatan tertentu. Misalkan pada gambar ini kita memiliki suatu rangkaian tertutup yang terdiri atas satu buah sumber tegangan V dan memiliki 3 buah hambatan, yakni resistor 1, resistor 2, dan resistor yang ketiga. Berdasarkan ilmu kelistrikan dasar, kita ketahui bahwa rangkaian ini merupakan rangkaian seri, sehingga arus yang mengalir di R1, R2, dan R3 akan memiliki nilai yang sama. Sekarang, kita ketahui juga apabila ada arus yang melewati suatu hambatan tertentu, maka akan diperoleh tegangan berdasarkan relasi dari hukum Ohm, yakni V sama dengan I dikalikan dengan R. Oleh karena itu, akan ada tegangan yang muncul di sini, I dikali R1 adalah V1, begitupun juga dengan R2, yakni besarnya V2, dan tegangan yang berada di R3, yakni V3. Sehingga secara matematis, jumlah tegangan yang berada pada rangkaian tertutup ini dapat kita tuliskan ke dalam bentuk persamaan I dalam kurung jumlah total seluruh resistor atau hambatan yang berada pada rangkaian tertutup tersebut kita kurang dengan V haruslah bernilai sama dengan 0. Kenapa ada tanda minus di sini? Karena kita mengasumsikan bahwa arah arus bergerak dari kutub positif tegangan, kemudian dia berakhir di kutub negatif dari sumber tegangan. Karena dia berakhir pada kutub negatif, oleh karena itu kita berikan tanda minus. Sehingga berdasarkan persamaan ini, maka dengan mudah kita dapat menentukan besar arus yang mengalir pada rangkaian ini, tak lain adalah I sama dengan V dibagi penjumlahan seluruh resistor, yakni R1 ditambah R2 dan ditambah dengan R3. Lebih lanjut, hukum-hukum Kirchhoff dapat kita gunakan untuk menyelesaikan berbagai masalah terkait tentang rangkaian listrik sederhana. Namun, untuk lebih membuat simpel dan memahami terkait tentang penggunaan hukum Kirchhoff, alangkah baiknya kita memperhatikan dua buah aturan berikut. Yang pertama, kita harus memilih arah loop searah dengan arus listrik, sehingga diperoleh arus listrik yang bernilai positif. Begitupun juga dengan sebaliknya, yang berarti bahwa apabila kita mengambil arah loop yang berlawanan arah dengan arah listrik, maka akan diperoleh nilai arus yang negatif. Sedangkan aturan kedua itu adalah jika arah arus bertemu dengan kutub negatif tegangan, maka tegangan akan bernilai negatif. Begitupun juga sebaliknya. Kemudian, untuk lebih memahami terkait tentang penerapan hukum Kirchhoff, yakni hukum 1 dan hukum 2-nya, kita akan menganalisis rangkaian berikut ini. Jadi terdapat sebuah rangkaian tertutup yang kita bagi menjadi dua buah bagian. Ini bagian pertama dan yang ini bagian yang kedua.
Untuk bagian pertama terdiri atas sumber tegangan V1, R1, R2, dan R3. Adapun untuk bagian yang kedua terdiri atas tegangan V2, R2, dan R4. Sekarang, dengan memanfaatkan kedua hukum Kirchhoff tersebut, kita akan mencari berapakah arus yang mengalir pada resistor kedua. Diberikan informasi bahwa nilai dari R1 dan R4 itu bernilai sama, yakni 4 ohm, sedangkan nilai dari R3 dan R2 itu adalah 1 ohm. Lebih lanjut, diberikan nilai tegangan V1 yakni sebesar 4 volt dan nilai tegangan dari V2 yakni sebesar 2 volt. Langkah pertama adalah kita harus menganalisis terkait tentang penjalaran arus dalam rangkaian tertutup tersebut. Yang pertama kita bagi menjadi dua terlebih dahulu, ada loop yang pertama dan ada loop yang kedua. Terlihat bahwa arus akan mengalami percabangan pada titik ini, sehingga dapat kita amati hubungan antara arus pertama, arus kedua, dan arus ketiga tak lain merupakan hasil penjumlahan antara I1 sama dengan I2 ditambah dengan I3. Sehingga apabila kita berada pada titik ini, maka akan kembali menjadi arus totalnya, yakni sebesar I1. Sekarang kita akan meninjau untuk masing-masing keadaan loopnya. Kita masuk pada loop yang pertama, yang ini, yang melibatkan komponen V1, R1, R2, dan R3. Kita lihat, kita mengambil arah loop yang searah dengan arah arus listrik, sehingga nanti akan kita peroleh arah arus yang bernilai positif. Oleh sebab itu, arus pertama akan lewat pada hambatan R1, maka akan kita peroleh tegangan pada titik ini yakni sebesar I1 dikalikan dengan R1. Setelah melewati titik percabangan ini, maka arus pertama dia akan terbagi. Ada yang terus jalan ke sebelah kanan dan ada yang turun ke bawah. Sehingga jika kita mendefinisikan arah arus yang ke bawah ini adalah I2, maka besar tegangan yang mengalir pada resistor 2 itu yakni adalah I2 dikalikan dengan R2. Kita lihat ya, dia masih positif karena arah arus ini masih searah dengan arah loopnya. Kemudian, adapun tegangan yang mengalir pada R3 itu yakni I1 dikalikan dengan R3. Kemudian, pada akhir arus dia bertemu dengan kutub negatif dari sumber tegangan. Oleh karena itu, kita berikan tanda minus di sini. Sehingga lebih lanjut kita temukan persamaan untuk loop pertama itu adalah I1 R1 tambah I2 R2 tambah I1 R3 dikurang V1 bernilai sama dengan 0. Apabila kita jabarkan secara lebih lanjut, maka kita peroleh I1 dalam kurung R1 tambah R3 ditambah I2 R2 sama dengan V1. Kemudian kita melangkah pada loop yang kedua. Dengan menggunakan asumsi yang sama, maka akan kita peroleh besar tegangan yang mengalir pada resistor R4 itu yakni I3 dikalikan dengan R4. Tetapi kita lihat di sini, pergerakan arah arus berlawanan arah dengan arah dari loop yang kedua. Arah arus kedua mengarah ke bawah, sedangkan arah loop mengarah ke atas. Karena ada perbedaan, maka tegangannya akan bernilai negatif. Oleh sebab itu didapatkan hasil minus I2 dikalikan dengan R2. Kemudian lebih lanjut, maka ujung loop ini dia akan bertemu dengan kutub negatif dari tegangan V2. Oleh sebab itu kita berikan tanda negatif di sini. Sehingga kita peroleh persamaan untuk loop 2 itu sebesar I3 R4 dikurang I2 R2 dikurang V2 bernilai sama dengan 0. Apabila kita susun, maka kita peroleh hasil I3 R4 dikurang I2 R2 sama dengan V2.
Sekarang kita akan melihat hubungan antara arus pertama, arus kedua, dan arus ketiga. Berdasarkan gambar ini, kita lihat bahwa pada titik percabangan berlaku hubungan, ternyata I1 ini tak lain merupakan hasil penjumlahan antara I2 dan I3. Sehingga kita peroleh persamaan I1 dalam kurung R1 tambah R3 ditambah I2 R2 sama dengan V1 itu dari loop yang pertama. Kemudian nilai I3 kita substitusi dari persamaan ini sehingga I3 tak lain merupakan I1 dikurang dengan I2 sehingga kita peroleh I1 R4 dikurang I2 dalam kurung R2 tambah R4 sama dengan V2. Apabila kita masukkan angka-angkanya, maka akan kita peroleh 5I1 tambah I2 sama dengan 4, kemudian 4I1 dikurang 5I2 sama dengan 2. Lebih lanjut, dengan menerapkan metode eliminasi dan substitusi, maka kita peroleh besar arus yang mengalir pada I1 yakni 0,75 ampere, kemudian I2 ini tadi merupakan arus yang mengalir pada resistor kedua yakni sebesar 0,20 ampere dan arus yang mengalir di R4 adalah I3 yakni bernilai 0,55 ampere.